Di dalam struktur Pemda itu ada bupati, ada wakil bupati, kemudian dibantu oleh sekretaris daerah. Semulia sebaik-baik orang itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Masuk pramuka ini kan organisasi yang memberikan manfaat pada orang lain. Warcap itu mempunyai tugas tanggung jawab yang intinya adalah pembentukan karakter generasi muda. Itu intinya itu. Tahun ini kita berinovasi bahwa pembentukan karakter itu dimulai dari PAUD atau TK yang kita sebut dengan Pramuka Prasiaga. Obsesi saya, cita-cita saya tidak hanya menjadi yang tergiat tapi yang tertib. Sehingga saya matur nuwun ini untuk Lumbir apresiasi betul sudah ada podcast. Bahkan Warcap pun belum punya podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam hormat kepada seluruh kakak pembina dimanapun kakak berada, serta adik-adik Pramuka dari Pandega hingga Siaga. Alhamdulillah kita kembali di podcast Dapur Kewaran. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu ada Kak Agus Nurhadi Esos MSI selaku Kak Warcap Banyumas. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Kak Agus. Selamat datang Kak Agus di Kewaran dan ucapan terima kasih dari Humas telah menyempatkan waktunya berkunjung ke podcast kami, mampir ke podcast kami, serta terima kasih hari ini telah terlaksana pelantikan di Wartir Ranting Lumbir dari pengurus Mabikus dan pengurus Kewaran Lumbir. Ini tapi sebelumnya nih Kak, saya ucapkan selamat atas peraihan 30 kali sebagai 34 kali sebagai juara Warcap tergiat ya. Iya. Ini luar Jawa biasa. Tengah. Tepuk tangan teman-teman. Tingkat Jawa Tengah. Ini rencananya mau berapa kali lagi nih Kak? Wah ya, kalau rencananya ya selamanya. Selamanya lah ya. Selamanya. Bertahan terus. Di Kewarda ya. Ya, Oke. Untuk Warcap Banyumas. Ini sedikit mengulik keseharian Kak Agus Nurhadi ini. Ya. Ini kan saya newbie nih Kak di Pramuka. Kalau boleh tahu, Kak Agus sendiri selain di Warcap sebagai ketua Warcap, keseharian Kak Nurhadi ini sendiri apa? Ngantor di mana? Oke. Kalau cangkulannya itu bahasa anunya ya. Cangkulannya, sawah lah ya. Iya. Kalau pekerjaan sehari-hari saya di pemerintah Kabupaten Banyumas. Kebetulan dapat amanah dan kepercayaan dari Pak Bupati, mendapatkan jabatan asisten administrasi. Jadi, di dalam struktur Pemda itu ada bupati, ada wakil bupati, kemudian dibantu oleh sekretaris daerah. Nah, sekretaris daerah ini tidak mampu untuk mengemban tugas membawai 27 camat dan 30 kepala dinas ya. Sehingga ditunjuklah ada 3 asisten yang membawai administrasi, membawai pemerintahan, dan membawai ekonomi pembangunan. Jadi saya yang administrasi, sehingga tugas pokok saya sebenarnya mengkoordinasikan dinas-dinas yang berurusan dengan keuangan, kemudian sumber daya manusia, kearsipan, komunikasi, kemudian organisasi dan sebagainya. Ada 7 dinas yang di bawah koordinasi saya, termasuk dinas perizinan. Itu kedinasannya. Tapi kalau kegiatan sosial yang lain selain di Pramuka menjadi ketua Wartir cabang ini, saya menjadi sekretaris Dewan Kehormatan PMI Kabupaten Banyumas. Kemudian di Rotary Club of Purwokerto saya menjadi presiden Rotary. Kemudian di komite sekolah, saya komite sekolah SMA 3 Purwokerto dan ketua komite SMP 1 Purwokerto. Nggak tahu, saya juga ya, mumpung kita masih diparingi sehat panjang umur, prinsip hidup saya itu bahwa Khoinuras alfahum linas, semulia sebaik-baik orang itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Termasuk Pramuka ini kan organisasi yang memberikan manfaat pada orang lain. Oke, terus itu. Ini berikutnya Kak. Di Warcap sendiri kan Kakak sebagai ketua
atau ketua Kuarjabnya di situ. Tugas pokok dari Kak Kuarjab sendiri itu melingkup apa saja Kak? Ya salah satu saja nggak apa-apa. Nggih, Kuarjab itu mempunyai tugas tanggung jawab yang intinya adalah pembentukan karakter generasi muda. Itu intinya sebenarnya. Intinya itu. Nah, untuk membentuk karakter generasi muda ini kan harus didukung oleh beberapa bidang nih. Karena generasi muda itu ada macam-macam. Ada yang usia siaga, penggalang, penegak, pandega, bahkan sekarang kita sedang merintis mungkin dalam waktu dekat awal-awal bulan dan sudah di launching cuman belum punya kurikulum adalah pramuka prasiaga. Jadi kalau dulu pembentukan karakter itu dimulai dari SD melalui kegiatan siaga, tahun ini kita berinovasi bahwa pembentukan karakter itu dimulai dari PAUD atau TK yang kita sebut dengan pramuka prasiaga. Nah, itu yang intinya sebetulnya adalah pembentukan karakter. Di sana kemudian kita untuk bagaimana sih membentuk karakter ke sana? Kegiatannya ada kegiatan bina muda, kegiatan bina wasa, kegiatan untuk melatih para siaga, dan ini perlu pelatih. Pelatihnya dididik di mana? Di Pusdiklat. Yang menangani setelah mereka dididik di Pusdiklat, pendaya gunanya ditangani oleh siapa? Oleh bina wasa dan sebagainya. Kemudian organisasi pramuka juga harus sehat. Oleh karena itu ada namanya Orhum, organisasi dan hukum, di mana Orhum ini kami tugasi terus untuk membuat setiap kegiatan harus punya SOP lah, gitu. SOP. Kemudian keuangan, bidang keuangan kami tugasi untuk bagaimana mendorong kemandirian Kuarjab. Dari Kuarjab jangan bergantung pada dana APBD, tapi bagaimana menggali potensi yang ada. Menggalinya bisa dari dana iuran dari Kuaran, bisa dari anggota Mabijab atau anggota Mabi. Itu juga punya kontribusi. Nah, itu diantaranya itu. Nah, kita tidak ingin Kuarjab yang 34 tahun tadi Mas Yuli menyampaikan 34 tahun berturut-turut menjadi kuartir cabang tergiat. Obsesi saya, cita-cita saya tidak hanya menjadi yang tergiat, tapi yang tertertib segalanya. Iya, administrasinya tertib, kegiatan juga tergiat. Jadi kegiatannya banyak, tapi administrasinya tertib, keuangannya tertib. Itu yang kita inginkan seperti itu, Kuarjab itu. Nah, tentunya karena kita diberi juga dana oleh APBD dan dana itu melalui Dinpora Budpar, maka fungsi koordinasinya banyak pramuka itu. Banyak sekali. Tapi alhamdulillah pramuka itu namanya gerakan ya, gerakan pramuka. Jadi semua instansi, semua jabatan itu pasti pramuka. Pasti pramuka. Tidak ada yang tidak pramuka. Kita setuju kalau pramuka melakukan pendidikan karakter yang terbaik. Ya, yang terbaik dan terlengkap karena semua ada di situ. Mau model apa? Sehingga saya matur nuwun ini untuk Lumbir apresiasi betul. Sudah ada podcast ya. Dan ini menurut saya baru ini ya yang ada podcast di Kuarjab Banyumas. Bahkan Kuarjab pun belum punya podcast. Jadi saya sebenarnya masuk duduk di sini merasa terpukul itu. Tapi menginspirasi saya langsung setelah ini saya telepon harus punya podcast. Masa kita kalah sama Lumbir gitu. Harus punya ruang podcast ini. Dulu kan punya ruang penyiaran itu nggak dipakai, nanti ada ruang podcast. Karena apa? Yang sekarang ini memang saya juga mantan Wakahumas selama ya, tiga periode di Wakahumas. Dulu saya bingung karena belum seperti sekarang. Dulu kan beda dengan sekarang. Penilaiannya itu pakainya meteran. Kalau tim penilai datang itu bawa meteran, kayak tukang jahit. Coba clippingnya berapa panjang itu. Tumbukan clipping itu 20 set. Ya. Banyumas itu paling banyak dulu clipping saya telaten. Saya saben maca koran gunting tempel. Ya kalau sekarang kan per judul ya Kak. Sekarang per judul, per tinggi. Berarti kayak ngukur sebuah bangun per volume lah ya Kak. Iya, belum ada agak kemajuan lagi udah pakai flash disk. Apa bukan flash disk? Sedis itu. Disket. Ya disket ditumpuk-tumpuk lagi gini. Kemudian semua kegiatan dimasukkan disket. Sekarang kan sudah nggak seperti itu, lebih
tambah maju lagi. Sekarang penilaian Humas Warda itu timnya tidak harus datang, tapi mereka melihat dari Warda, Kak. Melihat Warda, misalnya melihat medsosnya apa nih Warda, dari media Instagramnya oke enggak, beritanya update enggak, kemudian ada beberapa medsos yang ada itu dinilai dari sana, memantau terus, sekian, seberapa produktifnya WhatsApp itu bermedsos. Ini menjadi penilaian tentang medsos ini, dokumentasi kegiatan itu banyak itu. Kemudian lomba-lomba kehumasannya juga sudah beda, Kak, sekarang. Kalau dulu kan menulis, ayo ini ada kejadian begini nih, coba kalian tuangkan dalam satu tulisan, terus nanti di jumlah ini kan pirang alinea, seret, oke dawa ke juara gitu. Sekarang tidak begitu. Sekarang ada yang namanya kehumasan tapi mencari jejaknya sudah dengan GPS sekarang. Jadi ada di titik ini, ordinat ini ada suatu pertanyaan, dicari, titiknya dicarilah, kemudian di situ ada pertanyaan, udah semakin mengasihkan tapi by teknologi. Jadi kita harus update, Kak, update. Makanya pengurus WhatsApp pun harus mengikuti perkembangan zaman. Sekarang kita bagi dua antara kehumasan dengan Pusinfo. Pusinfo ya ini mestinya seperti ini nih, pusatnya Pusinfo. Tugasnya mempiarkan kegiatan, ya apa, termasuk mungkin itu safari Ramadan atau mungkin pengajian Ramadan, itu bagian dari Pusinfo. Jadi pramuka ternyata tidak hanya tepuk tangan, tidak hanya kemah, tapi juga ada siraman rohani, ada apa jadi itu loh. Jadi ini harus lengkap seperti itu. Untuk selain yang tadi disebutkan telah meraih penghargaan 34 kali di tingkat Warda Jawa Tengah, prestasi apa saja nih, Kak, yang WhatsApp miliki di tahun 2023? Banyak sekali ya kemarin itu. Kalau saya hitung ini, saya fotokopi ya. Itu ada 37 gitu. Setahun ya, Kak. Setahun. Setiap itu kegiatan yang yang di minimal Binwil. Binwil itu berarti 4 kabupaten, kemudian di tingkat provinsi atau Warda, dan di tingkat nasional. Saya yang membuat misalnya gugus depan SD, gugus depan mantap itu SD-nya dari kita juara 1. Yang membuat saya bangga itu adalah pada saat penilaian lomba pembina berprestasi. Itu kan diikuti oleh se-Indonesia, tingkat nasional ini. Tingkat nasional. Pembina inovasi, pembina inovatif, maaf. Pembina inovatif sewarnas, berarti rasional. Peserta ribuan, kalau nggak salah sampai 3.000. Juaranya itu dari sini, dari Banyumas. Dari Banyumas. Namanya Kak Lulu itu. Teman-teman. Saya kepengen nanti ada Kak Lulu yang baru ya, dari Lumbir termasuk ini. Iya. Intinya adalah bagaimana membuat inovasi untuk kegiatan pramuka itu. Jadi Kak Lulu ini menemukan sebuah alat permainan edukasi pramuka. Yang karena pramuka sekarang kan harus update. Jadi menyenangkan, menggembirakan bagi anak-anak siaga ini, berarti kan harus gembira, tapi juga teknis kepramukaannya masuk, kemudian dasar dharmanya masuk. Kemudian nilai-nilai pramuka itu takwa, berbakti pada orang tua, cinta tanah air, itu masuk di dalam permainan itu. Berbicara inovasi, tadi disebutkan kalau Kak Lulu sudah berinovasi mengenai pembina tergiat tingkat nasional. Terus dari Warjab sendiri, bagaimana memfasilitasi ataupun merubah menginovasi pendidikan kepramukaan di tingkat Warjab untuk Kuarang ataupun pangkalan-pangkalan yang ada di Kak? Kita tentunya salah satu aspek juga yang dinilai, walaupun tidak dinilai, itu menjadi kewajiban kita. Saya menuntut kepada para andalan Warjab untuk berinovasi, Kak, berinovasi. Dan masing-masing bidang saya minta untuk berinovasi. Misalnya inovasi itu tidak harus berbentuk IT ya. Tapi menciptakan sesuatu yang baru, yang itu membuat kemajuan, itu namanya inovasi. Tidak harus berbentuk IT. Tapi juga ada yang berbentuk IT. Contoh, Dewan Kehormatan. Kalau dulu usulan TPOD ya, penghargaan itu, ya seperti ini kan usulan dari Waran. Itu berkasnya munduk-munduk itu tumpuk-tumpuk tuh. Wah, nang Sanggar itu akeh banget tuh.
Saya kemarin berpikir, Kak, ini apa nggak bisa by aplikasi, by link ngirimnya gitu. Kemudian kemudian kita sedang rumuskan ini, Kak. Betul. Sehingga nanti ke depan cukup dari keluaran itu bisa keluaran juga nanti akan kita ajari juga. Mereka menilai, oh ini sudah layak dapat penghargaan ini. Misalnya apa namanya? Pancawarsa berapa tahun atau mungkin Dharma Bakti dan sebagainya. Itu udah ada nilai-nilainya dan itu silakan di-upload saja ke dalam dalam aplikasi itu. Nah, nanti aplikasi itu otomatis akan menilai. Oh ini asli, ini tidak, kemudian ini bisa mendapatkan ini secara otomatis. Ini lagi susun. Yang lain pembuatan aplikasi. Iya, itu bentuk aplikasi. Yang bukan bentuk aplikasi dan inovasinya sudah berhasil di bidang keuangan misalnya. Dulu itu apa yang disampaikan Kak Ari tadi betul. Makanya Kak Waran itu tidak punya komitmen untuk ikut berpartisipasi iuran, menyetorkan iuran. Padahal dari SD setor, tapi kenapa? Karena Warcap tidak punya patokan. Ranlumbir ini punya potensi anggaran sekian, itu tidak punya. Kalau sekarang sudah punya. Lumbir, iya satu data. Lumbir itu dengan punya uang sebulan sekian. Untuk dana abadi sekian, untuk iuran anggota sebulan sekian. Berarti kali 12. Warcap hanya minta 1 bulan saja. Yang 11 silakan dikelola Keluaran. Ini inovasi. Karena apa? Bidang keuangan sudah bisa menampilkan potensinya. Dan potensi itu kita paparkan dengan ketua Keluaran dan disepakati. Ini ya disepakati ya Kak? Iya sepakat. Makanya ini yang harus kita setorkan sebesar ini. Sepakat Kak? Sepakat. Kemudian kesepakatan itu disepakati juga yang kedua adalah jangka waktu pembayaran. Kalau dana abadi November, Desember, Januari lah maksimal, kemudian iuran anggota Januari sampai Juni. Lumbir termasuk yang lunas ini, alhamdulillah luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Lumbir. Artinya Lumbir dalam hal keuangan on the track. On the track, oke. On the track, bagus ini. Ngomong di dapur Kak, mau minum apa ini? Wah ini apa aja lah, kopi ya boleh. Kopi ada, oke. Kak Agus ada kopi apa enggak Kak Agus? Oke siap. Iya. Jadi ini luar biasa lah ya. Luar biasa, sesuatu yang inovatif sekali, monggo Kak. Adanya kopi. Iya nggak apa-apa. Dapur tapi bisa jadi tempat podcast, makanya namanya dapur Keluaran. Podcast Dapur Keluaran. Memang lokasinya di dapur. Nanti saya minta hasil podcastnya akan saya share di grup Keluaran. Siap. Biar Keluaran yang lain niru Kak. Niru dan bersaing tentunya. Nanti ini kan Kak Yuli ini hostnya terus ya? Apa bergantian? Sementara masih saya terus Kak. Nggak apa-apa. Tapi sudah belum ada. Nanti bisa mengundang narasumber yang lain. Saya minum. Monggo Kak, silakan. Misalnya mengundang narasumber dinas pendidikan atau mungkin bidang saya yang lain nggak boleh atau apalah. Nanti kalau misalnya Kak Yuli butuh apa Kak, tolong saya difasilitasi, saya pengen ngobrol tentang ini. Saya fasilitasi Kak. Siap Kak. Saya fasilitasi. Misalnya tentang apa yang lagi bagaimana peran pramuka dalam pengentasan stunting misalnya atau apa. Nanti saya undang narasumber, tak antar ke sini ya nggak apa-apa. Pokoknya harus jalan terus. Siap, insya Allah kami laksanakan pesan Kakak. Ini berbicara tentang semboyan Kuarsa Banyumas. Ini kan Kuarsa Banyumas melesat hebat. Tentu balik kata-kata jargon Kuarsa Banyumas melesat hebat itu kan pasti ada tujuan yang akan dicapai ke depannya nih. Iya. Ini target di tahun 2024 ini yang ataupun target terdekatnya apa nih Kak? Yang pertama tentang jargon ya. Jargon sebelum saya menjadi Kak Warcap memang Banyumas sudah melesat. Artinya udah ada jargon Banyumas melesat begitu. Jargonnya itu. Tapi kemudian saya tambahi, tidak hanya melesat tapi melesatnya hebat. Iya betul. Karena ada yang melesat pelan, begitu juga ada sih. Kalau pelan namanya melesit. Melesat tapi alon-alon gini. Kayak ditanyakan tuh alon. Tapi kalau kita kepinginnya melesat tapi di dalam melesatnya tuh hebat. Hebatnya apa? Ya inovatif itu tadi. Sebetulnya saya pengen inovatif. Pembinanya inovatif, anak didiknya inovatif, sama bagusnya inovatif itu. Jadi hebat, betul-betul hebat. Kemudian administrasinya tertib dan sebagainya. Dulu saya mengibaratkan jangan sampai kita ibarat tiang bendera. Tiang bendera berkibar
Warcap itu berkibar, anu ya lo kepet-kepet luar biasa. Tapi ternyata pondasinya rapuh, pondasinya rapuh. Akhirnya kan akan tumbang, sehingga harus dikuati nih, dikuati agar kuat ini ya. Bahasa saya kok hebat gitu. Artinya yang ini sebenarnya untuk memotivasi kita, Kak. Tujuan maknanya adalah memotivasi kita agar ada kebanggaan, Kak. Jadi kalau cuma Banyumas Persat hebat itu, saya ikut bangga. Dan ini bukan jargonnya Kwarcat, Kak, tapi jargonnya pramuka sekwarcat Banyumas. Karena kakak-kakak juga yang di sini yang hadir adalah bagian dari saya. Saya tidak mungkin akan hebat kalau tidak ada kakak-kakak dari Lumbir yang hebat. Itu pasti. Makanya pramuka itu adalah sistem. Sub-sistemnya adalah Kwaran, Mabigus, itu menjadi subsistem. Kalau subsistemnya kuat semuanya, maka bisa menjadi pramuka yang hebat dan kuat. Ini Kak yang harus. Kemudian target terdekatnya ya inovasi dan inovasi. Inovasi dan inovasi. Di masing-masing bidang, di masing-masing lini lah. Misalnya pembina siaga ya berinovasilah menjadi pembina siaga. Andalan siaga berinovasilah dalam andalan siaga. Kita menciptakan lagu Melesat Hebat. Ya, itu sekarang menjadi lagunya nasional, Kak. Luar biasa. Nasional. Itu inovasinya salah satu dari andalan kita namanya Pak Rohmanto. Ada penyanyinya juga. Kalau keprok Banyumas itu alhamdulillah itu karangan saya itu, ciptaan saya, Kak. Pada saat dulu ada kemah Mabi namanya, Kak. Ada kemah camat-camat, kepala dinas, Pak Bupati juga kemah di situ. Saya kebetulan satu tenda dengan Pak Husen waktu itu, Pak Husen dengan almarhum Kak Supartono. Kemudian ada 3 lomba yel-yel, lomba apa ya, ada puisi, ada 3 lah. Nah, saya ditugasi untuk menciptakan apa sih ya? Saya menciptakan keprok Banyumas itu. Kemudian juara 1 keprok Banyumas oleh Pak Husen. Ini menjadi keproknya nasional Banyumas gitu. Itu aja saya gabungkan terus. Pertanyaan terakhir nih, Kak, sebelum kita closing. Pesan dan kesan bagi kami para junior khususnya di kuartiran Lumbir, kuartir Sabang Banyumas, Warda Jawa Tengah. Bagaimana, Kak? Oke. Kak, dalam hal pramuka kita tadi udah komitmen bahwa kita punya tanggung jawab yang sama, Kak. Tanggung jawab yang sama, yaitu membentuk karakter generasi muda menjadi generasi yang mulia, yang melaksanakan dasar dharma dan sebagainya. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kwaran itu adalah wadah organisasi yang menjembatani itu, Kak, yang menanam itu. Dan saya melihat Lumbir ini punya potensi, Kak, punya potensi. Dari suasana kebatinan saja saya melihat, oh ini Lumbir kalau digenjot pasti bisa lebih semerantal bahasanya itu ya. Makanya tadi saya sepakat dengan Kak Santi, mari Bung rebut kembali, mari Kak rebut kembali, Kak. Prestasi kita, Kak, Lumbir itu luar biasa, luar biasa. Saya pernah mewakili Pak Bupati menerima penghargaan nasional desa melek IT. Yeah. Lalu ujarku kota, ternyata aku malah dermaji. Gitu. Iya, malah dermaji. Malah dermaji. Kameramen saya yang satu orang dermaji, Kak. Ya itu. Yeah, itu Kak Bayu waktu itu, Pak ya. Yeah, Pak Kadesnya. Loh, dermaji. Ternyata akhirnya saya penasaran, saya datang ke dermaji. Oh, memang bagus lah. Ini kan potensi, Kak. Betul. Potensi. Dan saya yakin banyak yang potensi yang lain. Potensi yang lain, jadi harapan saya kepada di Lumbir ya, semangat, monggo. Kita punya tanggung jawab yang sama dan kaitan dengan prestasi Lumbir. Ayo kita rebut kembali betul-betul. Caranya bagaimana? Caranya kita satukan tekad, samakan frekuensi niat. Kemudian apa yang harus kita lakukan adalah ya itu. Oh, kita punya potensi ini. Kemudian inovasinya apalah, itu aja. Kalau dalam hal lomba memang masih Cilongok ya. Tapi Lumbir saya yakin bisa mengalahkan Cilongok. Siap. Saya yakin. Saya kira pesannya itulah. Ya, oke. Iya.
Baik Kak, terima kasih atas waktu Oke, yang sama-sama. diberikan. Semoga ini bisa memberikan informasi serta manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.